untuk global atau untuk dunia. Di mana kita ketahui bahwa di sana banyak kegiatan KIPAL yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang berdampak pada kunjungan wisatawan, tetapi akhirnya akan membangkitkan instrumen lain yaitu masyarakat dan banyak pihak untuk memanfaatkan kedatangan dari para wisatawan tersebut. Ada hal yang harus menjadi perhatian bahwa apa yang harus dipikirkan jika seseorang itu datang di Banyuwangi dan lama terhadap Banyuwangi dan masyarakat para ataupun cindera mata sehingga bisa menimbulkan hal-hal yang meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Gimana ini? Pak, oh iya. Oke, coba silakan. Pak Kadis Provinsi Padang. Terima kasih telah bergabung kembali. Kita lanjut. Bincang dengan Pak Fauzi dulu. Nanti kita akan kembali ke Pak Edwan. Silakan kembali Pak Fauzi. Selanjutnya bahwa sekarang ini tidak bisa kita pungkiri lagi pada saat di buku digital yang berjudul Pengembangan Industri Kreatif Indonesia tahun 2025 yang dipublish oleh Departemen Perdagangan Republik Indonesia, setidaknya ada 14 sektor industri kreatif. Ini yang dinilai bahwa akan berdampak pada masyarakat kita. Yang pertama sektor periklanan. Nah ini suatu jenis sektor yang memang berdampak langsung. Kreatif, maka ada istilahnya tim kreatif di tiap-tiap yang bergerak di bidang periklanan. Ini nggak pernah berhenti. Kemudian berikutnya sektor arsitektur. Ini juga penuh dengan kreativitas. Ya, kita bisa melihat bahwa perubahan-perubahan, pergeseran-pergeseran bentuk model dari rumah, bangunan, dan lain sebagainya. Kemudian ekonomi kreatif, sektor yang lainnya adalah pasar barang seni. Wah ini kalau dulu agak diabaikan, sekarang ini menjadi hal yang sangat menarik. Kemudian kerajinan atau nah ini juga sekarang sudah banyak, artinya berkreativitas, mencerminkan atau dan sebagainya. Kemudian kuliner, ini wisata kuliner banyak sekarang. Kalau di beberapa negara ada jenis di Indonesia jenis apa? Bagian kuliner, bahkan menyesuaikan dengan kelokalan. Kemudian desain, fashion. Bahkan kalau fashion ini sekarang dengan pandemi COVID malah sangat menarik. Ada hal yang menarik. Tadinya kalau hijab atau jilbab nggak pakai masker. Wah ini sekarang menarik. Kalau cari hijab atau jilbab yang nama maskernya, biar langsung apa istilahnya matching. Itu juga satu hal baru. Matching. Nah, itu juga satu hal baru
kreativitas. Dan tersendiri. Kalau zaman dulu, kalau orang megang kamera itu wartawan. Kalau sekarang enggak. Sudah punya masuk suatu yang dibanggakan, ditunggu-tunggu bahwa promosi menggunakan fotografer. Begitupun musik, ini penuh kreatif, Pak. Kita bayangkan kemarin pada saat almarhum Didi Kempot melaksanakan konser virtual, wah itu malah banyak itu. Banyak, dananya malah lebih banyak. Infonya katanya sampai 8 miliaran itu terkumpul dari konser terakhirnya Didi Kempot. Artinya itu industri kreatif yang menjadi perhatian kita. Kemudian berikutnya seni pertunjukan sama seperti tadi, penerbitan dan percetakan. Wah, ini udah sangat menarik. Layanan komputer dan piranti lunak, radio, televisi, dan riset dan pengembangan. Nah, ini semua 14 sektor yang ada di buku Pengembangan Industri Kreatif Indonesia tahun 2025. Ayo, saya mengingatkan kepada kita semua bahwa memang yang pasti dunianya berubah. Bahkan kalau kita sebagai orang tua pun diingatkan, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, karena dia hidup pada zamannya dan kamu hidup pada zamanmu. Sehingga tidak bisa kita pungkiri nantinya bahwa mungkin saja anak-anak kita seperti kemarin, kalau seni itu tidak menghasilkan, ternyata mungkin seni malah menghasilkan, bisa menjadi pencarian dan lain sebagainya untuk mereka. Sehingga saya berharap kegiatan ekonomi di masyarakat itu yang penuh ide, itu juga nantinya bisa menghasilkan. Jadi bukan banyaknya, tetapi idenya yang dihargai oleh orang-orang pada masa sekarang ini. Ada istilah bahwa industri kreatif adalah suatu industri yang bersumber dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat untuk menciptakan kesejahteraan. Nah, ini satu gambaran. Jadi yang berarti ayo bersama-sama bahwa industri pariwisata dan ekonomi kreatif ini suatu hal yang saling berpadu. Tidak kreatif kayaknya tidak akan menimbulkan kesan. Pernah ada satu cerita begini, di tempat Shaolin latihan, yang Shaolin itu rambutnya pasti gundul, ada wisatawan yang datang ke sana. Dan ternyata ada orang yang menjual cindera matanya berupa sisir. Kalau pertanyaannya, bagaimana menjual sisir di biara Shaolin? Itu hal yang tidak sangat mungkin. Tetapi ternyata itu ditulis di sisir itu nama biaranya. Sehingga mereka di sisir tersebut biara Shaolin A. Ini kenang-kenangan dia ingat. Kalau jual sisir untuk para Shaolinnya nggak mungkin. Karena Shaolin dia kumpul semua. Tetapi menjual untuk para wisatawan. Nah, ini yang menurut saya salah satu kreativitas yang memang bisa kita ciptakan pada tempat apapun. Nah, itu saja mungkin saya sharing bahwa kreativitas tidak harus menunggu misalnya kayak di Bali. Daerah yang kering kerontang sehingga batu pun sangat bahan. Nggak harus menunggu tidak ada kekayaan ataupun lain-lain baru timbul kreatif. Ya, kita latih sekarang kreativitas
dari saat ini dan dari diri kita. Sementara itu, makasih. Terima kasih, Pak Wakil. Ya, baik, terima kasih Pak Wakil. Ini rekan-rekan sekalian Pak Wakil sudah memberikan semacam apa ya, permulaan yang baik untuk kita bagaimana mengenal dari industri kreatif ini sendiri, di mana pariwisata, industri dan ekonomi kreatif itu adalah sebuah satu kesatuan gitu ya, bagaimana kita bisa mengkolaborasikan dan menginovasikan setiap ide-ide kreatif itu. Dan tadi juga sempat disinggung ada 14 subsektor yang ada di ekonomi kreatif sendiri. Nah, kita mau lihat bagaimana pandangan dari Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung. Saya mau sapa terlebih dahulu Bapak Edarwan, bagaimana Pak sudah bisa terhubung dan mendengar suara kami? Ya. Halo Pak Edarwan. Oke. Pagi Pak Gadis. Pak Gadis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Iya. Ya, tadi mati lampu. Sekarang udah hidup lampunya. Mati lampu. Sudah selesai kendala teknis ya Pak ya. Nggak apa-apa, ini kejutan. Memang gestar kan selalu kita sumputin dulu ya Bapak ya. Ini sebenarnya menunjukkan kita masih berada di Indonesia Pak. Kalau mati lampu itu. Iya. Gimana Pak Edarwan, sehat? Alhamdulillah Mbak. Alhamdulillah. Mohon maaf tadi mati lampu. Oke. Ya baik. Langsung Pak, tadi kita dialihkan terlebih dahulu untuk Pak Dr. Fauzi, dan mungkin selanjutnya ini rekan-rekan juga sudah tidak sabar untuk bisa disapa oleh Bapak Kadis Pariwisata. Ya. Saya dan pikir Provinsi Lampung untuk bisa memberikan pencerahan dan mungkin informasi-informasi menarik kepada kita semua. Kami persilakan Pak. ya, terima kasih. Yang saya hormati, saya banggakan Pak Wakil Bupati, Pak Dr. Fauzi. Assalamualaikum Pak. Ya. Teman-teman, saya lihat ramai sekali. Alhamdulillah Pak. Para pelaku ekonomi kreatif, para kepala-kepala dinas ya yang terkait pariwisata dan ekonomi kreatif yang hadir pada kesempatan ini. Mohon maaf terjadi lockdown tadi, mati lampu, akhirnya saya kelabakan. Ya Pak. Tapi alhamdulillah melalui HP ya dengan terpaksa ini sudah siap laptop tapi listrik mati tadi Pak Wakil. Ya, baik. Baik. Tadi saya mendengar statement Pak Wakil Bupati menarik sekali karena beliau mengkaitkan bagaimana pariwisata dan ekonomi kreatif. Kami sependapat dua bidang tersebut yang tidak bisa dipisahkan. Kita akan berwisata, tapi kalau pulangnya nggak bawa oleh-oleh, nggak juga menarik, Pak Wakil Bupati. Saya setuju banget bahwa kalau kita berwisata, pulangnya harus bawa souvenir. Ada yang dibeli lah ya, setelah ada yang dilihat, pulangnya ada yang dibawa. Oleh karena itu, dua hal ini memang betul-betul tujuan pariwisata, tentunya juga kita harus bisa memajukan ekonomi kreatif. Di sektor ekonomi kreatif kita semua paham ada lebih kurang 16 atau 17 subsektor yang terkait, banyak sekali kamera, ada juga souvenirnya, ada juga seni. Kami mencoba memberikan pandangan bahwa bagaimana ekonomi kreatif di suatu daerah ini bisa berkembang. Ini yang tentunya menjadi PR bagi kami, bagi pemerintah, bagaimana kita memfasilitasi bisa berkembangnya satu ekonomi kreatif. Kemarin kami sudah kirim tulisan sedikit, tapi kelihatannya nggak bisa ditampilkan ya, Pak Kadis Pariwisata Prengsewu. Baik,
Di dalam pengembangan ekonomi kreatif kita memiliki satu model, yaitu ada model pengembangan ekonomi kreatif yang tentunya pondasinya itu adalah sumber daya manusia yang kreatif. Namanya saja sudah ekonomi kreatif. Jadi ekonomi kreatif ini berbasis sumber daya atau pondasinya itu adalah manusia atau sumber daya insani yang tentunya kreatif. Nah, ini merupakan aset utama di sektor industri atau di ekonomi kreatif. Kalau tidak masuk dalam kategori ekonomi kreatif. Nah, oleh karena itu sumber daya manusianya harus betul-betul yang kreatif, yang mempunyai kemampuan, yang mempunyai pengetahuan, yang mempunyai kepercayaan diri untuk bisa menjadi kreatif. Nah, itu pondasinya. Kemudian pilar utama di dalam pengembangan ekonomi kreatif itu adalah pertama adanya industri. Kita paham semua apa yang dimaksud dengan industri, ya tentunya industri yang kreatif. Kemudian adanya teknologi untuk dapat mewujudkan kreativitas individu dalam bentuk karya nyata. Itu adalah butuh teknologi. Dan kemudian adanya resources, sumber daya. Sumber daya, apakah itu sumber daya manusia maupun sumber daya bahan bakunya. Pilar yang keempat itu adalah marketing. Jadi harus ada marketingnya untuk bisa memasarkan produk-produk, tentunya kita butuhkan marketing. Nah, kemudian ada financial intermediary, yaitu lembaga penyalur keuangan. Jadi 5 pilar ini harus betul-betul kita perhatikan. Nah, kemudian untuk bisa berkembangnya tentunya ada peran daripada beberapa pihak. Pertama, kami melihat ada peranan daripada intelektual, kaum akademisi. Jadi di sini kita menuntut peran daripada kaum intelektual atau akademisi untuk bisa sebagai sumber ilmu atau pengembangan ilmu dan teknologi. Kemudian ada pebisnis, ada pengusahanya, dan berikutnya ada government, pemerintah. Ada community, yaitu sebagai aktor utama penggerak industri kreatif. Nah, jadi kami melihat pendekatan pentahelix di dalam mengembangkan ekonomi kreatif di suatu daerah itu adalah mutlak. Nah, ini mungkin Pak Wakil Bupati peran kita, terutama sebagai government, sebagai regulator, fasilitator, dituntut. Atau dengan kata lain, pemerintah atau negara harus hadir di tengah-tengah persoalan yang dihadapi oleh pelaku ekonomi kreatif. Nah, jadi menurut kami bahwa kita sebagai fasilitator, sebagai regulator, itu harus betul-betul bersama-sama dengan pihak yang lain tadi, dengan pebisnis, akademisi, dan komunitas harus bisa bersatu di dalam dengan pendekatan pentahelix yang mungkin lebih dikenal selama ini, pendekatan pentahelix di dalam pengembangan ekonomi kreatif. Nah, terkait dengan ini Pak Wakil Bupati dan teman-teman Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kota yang hadir pada kesempatan ini, kami berharap bahwa fokus kita selain di dalam pengembangan pariwisata, juga kita memperhatikan ekonomi kreatif. Karena kami melihat bidang yang mengelola ekonomi kreatif ini. Nah, ini paling tidak Pak dari sisi organisasinya, dari sisi kelembagaannya, ya kita harus mantapkan dulu. Kelembagaan kita sendiri pun belum efektif atau bahkan belum ada. Nah, jadi kami berharap bahwa bisa betul-betul ada, dan kemudian mari kita berkoordinasi, teman-teman Kadis Pariwisata. Mari kita berkoordinasi untuk memikirkan bagaimana menyusun program ekonomi kreatif. Dan informasi yang kami dapat, Pak Wakil, bahwa sebelum COVID, itu pemerintah pusat sedang menyiapkan program-program ekonomi kreatif yang tentunya itu adalah pelaksanaannya di daerah.
Nah, namun kalau di daerah sendiri kita belum siap dengan kelembagaannya, nah ini koordinasinya akan kurang baik. Nah, karena itu kami berharap bahwa mari kita kompak, provinsi dan kabupaten kota untuk kita bersama-sama memikirkan bagaimana program ekonomi kreatif. Dan kami yakin, Pak Wakil, bahwa ekonomi kreatif ini punya peranan yang besar di dalam pariwisata, di dalam pembangunan ekonomi daerah. Terlihat saja, Pak, dengan ada COVID ini yang mungkin kita tidak sadari bahwa begitu sektor pariwisata, destinasi pariwisata di stop, maka akan terhenti semua aktivitas ekonomi kreatif. Sampai kami sendiri tidak berpikir sampai separah itu. Namun dengan persoalan-persoalan COVID ini muncul, datang ke kantor, menyampaikan saran, menyampaikan masukan. Dan tentunya setelah kami perhatikan, itu semua adalah di sektor ekonomi kreatif. Nah mungkin itu saja Pak Wakil Bupati dan teman-teman sekalian, bahwa ekonomi kreatif ini adalah tugas dan peran kita bersama di dalam memajukan ekonomi kreatif yang menurut kami banyak menyentuh saudara-saudara kita sumber daya manusia yang memang dari level bawah, ya dari level bawah sampai menengah. Dan itu hampir kami melihat terkait dengan keberadaan ekonomi kreatif. Mungkin itu saja pengantar dari kami. Mari kita berdiskusi, Pak Wakil dan teman-teman sekalian. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Luar biasa tadi menyambut baik apa yang sudah dua disampaikan. dokter pagi ini membuka pembicaraan kita. Iya, ini benar-benar sebuah informasi yang apa ya, bermanfaat sekali tentunya untuk kita semua. Nah, senada dengan yang disampaikan tadi, akses utama dari itu adalah SDM atau sumber daya manusia yang kreatif. Nah, kita akan langsung nih rekan-rekan sekalian menghadirkan pelaku ekonomi kreatif ataupun yang sebagai aset utama yang tadi Pak Edarwan bilang. Kita akan langsung menyapa Mas Fitri Amin Buhori SPD. Lagi-lagi nih yang kita bilang. Ini banyak penggemarnya ternyata. Benar, ini di sini banyak sekali banget ya. Ini yang kita panggilan sayangnya adalah Mas Pi Ramones. Halo Mas Pi. Iya, baik Mas Pi. Ini tadi kita sudah mendengar pemaparan dari Pak Kadis dan juga Pak Wakil tentang secara umum. Mau lihat bagaimana untuk prakteknya di lapangan. Nah, mungkin Mas Pi bisa menyampaikan dari lapangan. Ya, barangkali kita mulai dengan sebenarnya Ramones itu kerjaannya apa? Ya, Ramones itu yang dikerjakan di Ramones itu apa? Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang. Agak sedikit dingin-dingin panas. Perkenalkan dulu, mungkin banyak teman-teman yang belum kenal juga dengan saya. PI Pringsewu atau PI Batik atau PI Ramones yang aktivitasnya agak kekonyol-konyolan kalau orang bilang. Aktivitas kita di kesenian batik, ada lukis, ada kria, kerajinan tangan, souvenir, ada sablon kaos, sablon baju, sablon tas, dan macam-macam. Dan potensinya insya Allah akan mengangkat perekonomian, karena yang kita arahkan banyak di desa-desa, di pemuda yang dipandang sebelah mata, disabilitas, dan juga warga binaan lapas. Ya, mungkin masuk di warga binaan lapas itu agak konyol juga, tapi insya Allah itulah mengangkat mereka-mereka yang awal mulanya mencarinya agak kurang halal, dan keluar nanti menjadi halal. Dan kalau kita juga bina beberapa Pok Darwis yang ada di daerah Pesawaran, itu alhamdulillah juga banyak yang memanfaatkan limbah sumber daya alam atau limbah kayu yang dijadikan souvenir untuk menjadi buah tangan. Mas Pi, kami ingin tahu Mas Pi itu memulainya ini sejak
mulai kegiatan ini yang sampai sebegitu besar sekarang, yang keliling-keliling Lampung, itu memulainya itu seperti apa? Oh ya, saya masuk Lampung ini 2010. Kalau saya aslinya Yogyakarta, kelahiran Yogyakarta. Saya mendalami seni itu dari SMA, Sekolah Menengah Seni Rupa, SMSR Jogja, dan lanjut kuliah di UNS Solo, mendapatkan ijazah dan ijabsah. Jadi satu paket. Dari SMA itu saya terdidik, ya, membangun Ramones ini. Ramones itu sebenarnya musik yang dipandang sebelah mata atau musik punk. Dan saya terapkan sama anak saya, Ramones 1, Ramones 2, Ramones 3. Anak saya ada 3. Namanya Ramones 1, Ramones 2, Ramones 3. Iya. Baik. Itu saya masuk 2010 di Pringsewu itu ya, perjuangannya luar biasa karena nggak punya saudara di sini. Dan saya dulu waktu kontrak di Ambarawa itu cuma pengen punya saudara. Waktu pas saya dapat jatah ronda, biasanya kalau orang ronda itu mainnya keplek. Keplek itu main kartu. Saya mencoba menghilangkan kebiasaan keplek itu. Saya membawa alat dan kerajinan tangan. Saya terapkan, saya ajak bapak-bapak. Selama 1 minggu tidak ada yang minat. Berupa apa itu? Begitu. Souvenir limbah dari batok kelapa kita olah. Dari 1 minggu ternyata ada 1 yang minat dari bapak-bapaknya. Begitu kita olah, produksi, ternyata bapaknya itu bikin buat anaknya. Dari anaknya itu ternyata dibawa ke sekolah, dijual dengan harga 2.000. Nah, dari situlah beberapa bapak-bapak yang awalnya main keplek itu ternyata ikut bikin, dan ternyata dikasihkan ke anaknya, dibawa ke sekolah untuk dijual. Dari kecil situlah ternyata kebentuk bahwa sebenarnya sumber daya alam di Lampung ini sangat luar biasa. Sebenarnya tinggal bentuk SDM-nya aja, sumber daya masyarakatnya. Sekarang kan kita mengenal batik juga dengan PI batik ya, dengan PI batik. Terhadap Lampung juga saya pikir cukup baik lah ya, cukup banyak, dan juga untuk meramaikan batik di bisa diceritakan ya. Iya. Kalau konsep di Ramones itu emang bukan mutlak bisnis, sebenarnya larinya entrepreneur. Karena kalau bisnis itu ini bahasa yang sedikit konyolnya itu biasanya kalau semangka, kita beli semangka itu harga 15.000. Nah, ini biasanya kalau bisnis dipotong jadi 20. Keuntungannya pasti 5.000. Tapi kalau entrepreneur itu biasanya kan 1 potongan itu diolah atau dijus dengan harga 7.000. Nah, keuntungannya luar biasa. Sama seperti limbah kayu. Limbah kayu itu di sini cuma dibakar untuk bakar genteng, bakar alam untuk nggak kepake. Setelah diolah, nilai jualnya sangat luar biasa. Itulah sebenarnya dari lingkup kecil. Awal mula dari lingkungan dulu, termasuk batik pun kita itu konsepnya harus beberapa ikon atau kasih beberapa binaan di masyarakat supaya lebih mudah membantu kita bikin produksi batik. Karena kalau kita kelola sendiri luar biasa. Sekarang atau kalau bekerja sebenarnya bukan sih Pak, karena kalau di tempat kita itu saya ngambil angka-angkat, karena yang di tempat kita itu ada 10 orang. 10 orang itu bukan dari Pringsewu aja, tapi ada Lampung Timur, Jabung, yang dulu kasusnya ya itulah, tapi ternyata bisa kita bentuk sekarang jadi mencari nafkah yang halal. Itu tinggalnya di tempat kita. Ada yang dari Lampung Tengah,
ada juga yang dari Tanggamus. Kebanyakan yang ikut di tempat kita dipandang sebelah mata, Pak. Jadi ada yang anak putus sekolah dan nanti ada program pembiayaan dari kita. Gitu. Baik, Erika sepertinya jadi kita ternyata juga bisa kayak masyarakat juga ya. Iya, sampai tertentu juga ya rasanya Mas. Nah, kita melihat bahwa perkembangan mulainya itu tidak mudah, hanya dari ronda gitu kan ya, dari pos ronda dan itu mulai menginfluence ataupun mengakomodir one by one langsung gitu kan, karena bisa kemana-mana sampai ke lapas dan masyarakat harus di Provinsi Lampung. Nah, barangkali begini, kita ini mencoba bicara dengan Pak Wakil. Iya, ini yang spesial hari ini karena kita sudah menghadirkan pelaku yang langsung menghubungkan dengan government ataupun yang pemerintah. Kita mau tanggapan ya. Dari mana dulu ini? Boleh dari Pak Darman. Karena tadi kita sudah mendengarkan kita dan juga tentang dan dari pelaku ekonomi kreatif yang kuat dan pemerintah hanya memikirkan sekitar tetapi menjangkau hampir seluruh provinsi Lampung. Nah, kita meminta tanggapan dari Pak Edaran bagaimana nih pemerintah bisa hadir untuk bisa setidaknya memberikan menjadi fasilitator untuk pelaku ekonomi kreatif seperti Mas Pi ini. Silakan Pak Edaran. Ya, Mbak. Baik. Terdengar suara saya, Mbak? Ya, bisa. Pak, terdengar, Pak. Ya. Tadi seperti saya sampaikan, Mas PI ini adalah sebagai komunitas yang memang karya nyatanya sudah terlihat ya, tidak saja berpikir, berencana, tapi juga sudah action. Nah, seperti Mas PI inilah, ini adalah sumber daya yang memang kreatif, bagaimana menjadikan sesuatu yang tidak punya harga menjadi berharga. Ini kita beri apresiasi kepada Mas PI. Nah, pentahelik, bagaimana tentunya pemerintah, apakah kabupaten, kota ataupun pusat itu bisa memberikan fasilitas, tunjukkan hasilnya. Tapi kalau tidak disupport oleh pemerintah, apakah melalui pembiayaan, apakah melalui promosi, nah ini mungkin pelaksanaannya tidak seperti yang kita harapkan. Namun kalau kita bisa bersatu, tidak saja government ya, tapi juga akademisi, kemudian ada juga pebisnis yang bisa memfasilitasi, yang mungkin bisa mensupport Mas PI. Ini insya Allah bisa seperti yang kita harapkan. Banyak yang bisa kita perbuat. Kita bisa memberikan fasilitas, bisa berupaya untuk meningkatkan kemampuan Mas PI dengan memberikan pelatihan-pelatihan, dengan memberikan pendanaan. Saya yakin Mas PI tidak berharap dari pemerintah, tapi mungkin environment-nya ya, lingkungannya yang mungkin kita harus bangun. Atau dengan kata lain, ekosistemnya yang harus kita bangun. Nah, oleh karena itu, pemerintah Provinsi Lampung, Pak Wakil, kami bekerja sama dengan para pelaku kreatif, kita mencoba menjadikan pasar seni atau pasar kreatif dan seni yang ada di PKOR. Nah, ini bisa menjadi satu fasilitas bagi Mas PI untuk bisa mempromosikan hasil karyanya. Nah, ini yang sedang kami bangun, Pak Wakil dan teman-teman sekalian, pasar kreatif dan seni yang ada di PKOR itu adalah pasar pelaku kreatif yang ada di seluruh Lampung. Silakan manfaatkan, silakan tampilkan produk-produknya. Kalau memang produk kita baik, dan tentunya dia akan eksis di pasar. Dan sebaliknya kalau memang kurang berkualitas, maka akan tereliminir oleh pasar, oleh masyarakat, oleh pembeli.
Nah, jadi kalau ditanyakan bagaimana peran pemerintah untuk bisa mengembangkan pelaku-pelaku ekonomi kreatif, dalam jangka pendek ini kami sudah sedang menyiapkan pasar kreatif dan pasar seni di PKOR Bandar Lampung. Demikian mungkin Mbak dari kami, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edarwan. Artinya memang pemerintah khususnya dari Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif terus mendukung adanya ekonomi kreatif tapi ada pasar yang akan disiapkan untuk para pelaku ekonomi kreatif di PKOR Bandar Lampung. Iya, di Halim. Nah, ini sebuah stimulus yang baik sekali untuk kita semua dan tentu kita juga ingin melihat bagaimana respon dari Pak Wakil Bupati yang juga selaku Wakil Ketua DPD Partai Golkar bidang ekonomi kreatif terkait dengan menanggapi pelaku-pelaku ekonomi kreatif dan bagaimana pemerintah juga bisa ikut hadir. Selamat bergabung kembali Pak Fauzi, masih mendengar suara kami? Iya. Baik Pak, kami persilakan untuk bisa menanggapi tadi cerita-cerita dan juga kita mendengar kiprah nih dari Mas Pi Ramones yang juga warga Pringsewu dan ternyata kiprahnya sudah tidak di Pringsewu lagi tetapi hampir menjangkau seluruh provinsi Lampung. Baik, terima kasih. Kalau tadi dipertanyakan peran pemerintah baik provinsi maupun kabupaten, memang kita kalau di pemerintahan Kabupaten Pringsewu pelatihan itu dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan oleh pelatihan Dinas Pariwisata yang berkaitan dengan ekonomi kreatif. Jadi pelatihan-pelatihan itu tetap ada, disesuaikan dengan tingkat kebutuhan daripada kabupaten kota sendiri. Kita yang pasti kalau pemerintah daerahnya mendukung daripada masyarakatnya dalam hal misalnya kegiatan tersebut sudah dipublish pada awal tahun sehingga masyarakat nanti akan melihat. Jadi harapan saya pemerintah daerah itu open gitu pada saat misalnya akhir tahun ataupun sekarang misalnya bahwa kita pemerintah daerah akan ada kegiatan di bulan Agustus apa, September, Oktober, November, misalnya seperti itu. Jadi terbuka kegiatannya sehingga nanti dimungkinkan ada yang berpikir, oh kalau ada event ini saya nanti akan buat kaos lah, atau saya mau buat cindera matanya, atau lain sebagainya. Sehingga ada ciri daripada para kreator ya, mengkreasi daripada momen-momen tersebut. Yang dia pikirkan adalah bagaimana orang yang datang tersebut akan terkenang dan insya Allah nanti akan kembali lagi. Nah itu yang harus diinikan. Sehingga pemerintah daerah pada saat dia mengumumkan saja bahwa akan ada sekian event yang diselenggarakan, itu juga sudah satu hal yang sangat positif. Seperti kita kemarin, bahwa kita akan mengadakan MTQ. Wah, itu kita sudah menghubungi dan banyak pihak-pihak yang mempunyai ide. Pak, nanti kita mau ini, kita mau cendera matanya ini, banyak. Nanti ya dari jenis-jenis lain, sehingga nanti wisata kita bawa kemana-kemana, itu juga padahal pemerintah hanya buat eventnya, tetapi yang beride adalah masyarakatnya. Bagaimana orang yang datang bisa kita arahkan, nah itu yang paling penting. Jadi silakan pemerintah daerah mengumumkan saja event-event yang akan diselenggarakan, tinggal nanti masyarakat yang akan menilai bahwa dia bisa berperan di mana. Nah itu harapan saya biar nanti masyarakat juga bukan artinya penuh dengan kreativitas sendiri, kreatif yang akan dilakukan. Itu sementara dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Fauzi tadi sudah memberikan tanggapan terkait
ini tadi kita sudah mendengar dari Mas Ramona sendiri gitu, dan juga bagaimana pemerintah tentunya akan hadir untuk para pelaku ekonomi kreatif baik itu di kabupaten sampai ke provinsi, dan kita tinggal bagaimana bisa mensinkronkan antara masyarakat bisa terus berinovasi dan pemerintah hadir sebagai salah satu fasilitator dan mendukung kegiatan ekonomi kreatif agar terus berkembang. Nah, teman-teman dan rekan-rekan sekalian, tak lengkap rasanya kalau kita tidak menepati janji kita untuk membagikan door prize. Dengan cara kita mengundang partisipasi para peserta. Ya, kami berharap masuk di chat dulu aja. Siapa yang ingin bertanya. Sebenarnya di chat juga sudah banyak yang bertanya banyak ya. Jadi, tapi mungkin yang lain juga kita undang untuk bicara langsung di sini. Atau kalau bisa, kami tidak bisa melihat kalau angkat tangan semua ya. Gitu, karena ada yang di videonya tadi ditampilkan. Jadi untuk rekan-rekan sekalian yang ingin memberikan pertanyaan, silakan masuk ke forum chat ya, ataupun menanggapi. Silakan masuk ke forum chat, nanti akan kita undang siapa yang ingin bertanya, karena di sini kita punya banyak sekali hadiah. Apa aja tuh? Aduh, banyak banget nih. Buat host aja boleh nggak? Jadi kita punya yang pasti nih, yang pertama kita punya batik dari Ramones Art. Wah, please kalau ini buat host aja gimana, Mas Pi? Pokoknya host harus dapat ya gitu. Aku punya 10 pertanyaan deh. Jadi kalau 10 pertanyaan berarti ada 10 batik dong ya yang bisa aku dapat ya. Ini kita langsung akan bagi yang beruntung bisa dapat salah satu hasilnya dari Ramones Art, dan ini dia nih. Wah, buku ya? Ini juga nggak kalah menarik. Makanya saya juga harus dapat satu-satu ya. Yang pertama kita punya antologi puisi Ring Sewu Kita. Oke, dan ini intip-intip nih, ternyata editornya ini si host hari ini ya. Mbak Betul Hairi. Promo. Oke, promo itu sudah tersedia di toko buku loh. Spesial buat teman-teman semua, dan ada juga buku-buku lain seperti ada gamelan Sofing, ini ya musik bambu dan segala berhak, dan betul. Pokoknya ada banyak-banyak buku yang akan kita bagikan. Kalau gitu langsung kita akan sapa bagi yang sudah bertanya. Aduh, banyak ya. Kita akan pilih terlebih dahulu mungkin untuk ini. Wow, banyak banget di pertanyaannya. Ya udah, kita mau langsung panggil Pak atau Bang nih. Wawan Krisdianto. Wow, ini berarti Bapak ya. Yang mana bisa angkat tangan Bapak Wawan? Enggak, mungkin dibaca dulu aja. Baca aja, baca aja. Iya. Itu ada Wawan ya? Iya, ada Mas Wawan. Nah, ini Krisdianto ini. Oke. Pak Wawan, kita buka untuk suaranya. Silakan Pak Wawan untuk bisa memperkenalkan diri dan kira-kira ingin menanggapi kepada narasumber yang mana nih, atau mungkin ketiganya, tapi jelaskan secara singkat dan lugas. Silakan Pak Wawan. Silakan Mas Wawan. Kita sudah bisa lihat wajahnya, belum dengar suaranya. Halo Pak Wawan, bisa mendengar suara kami? Halo Pak Wawan. Oh gitu. Pak Wawan bisa dihidupkan speakernya? Oke. Ya. Silakan Pak Wawan, pertanyaannya. Ya. Silakan. Itu kayaknya ya. Oke, Pak Wawan bisa apa? Kalau tidak, atau kita ambil aja nih, kita ambil saja. Okay. Ini Mas Wawan juga sudah mengirimkan. Oke, bisa di-mute saja. Mas Wawan sudah mengirimkan pertanyaannya. Bidang ekonomi kreatif apa saja yang bisa dikembangkan di saat pandemi COVID-19 yang nantinya bisa dikembangkan pada era selanjutnya. Oke, ini ada Mas Wawan mengirim 2 atau 3 ini, tapi kita satu saja dulu. Bidang ekonomi kreatif apa saja yang bisa dikembangkan di saat pandemi COVID-19. Kita bacakan dulu nanti biar narasumber bisa apa? Ya, itu saja. Jadi biar bisa ditanggapi oleh narasumbernya. Barangkali seperti itu, ya.
yang lainnya kita panggil dulu. Oh, gitu. Ya, satu Mas Wawan, oke. Oke. Baik, itu tadi ada beberapa pertanyaan dari Mas Wawan, ya? Mas Wawan. Tadi diantaranya, kira-kira di situasi pandemi COVID seperti ini, apa yang bisa kita kembangkan dalam industri kreatif dan akan terus bisa sustainable atau berkesinambungan gitu dan berkelanjutan sampai ke depannya. Ya. Dan Siapa nih yang minta jawab? Pak, barangkali mungkin Pak Gadis Mas ya? Pi kali ya, Mas Pi juga, karena ini ya. pelaku-pelaku ekonomi. Nanti pertanyaan Ya, yang oke, pelatihan Mas, dan lain-lain baru. oke. Nah, Mas Pi, ya. menurut Mas Pi ini di musim-musim seperti ini, kan sudah mengalami kemarin ya, musim-musim seperti ini, apa sih yang masih bisa kita lakukan gitulah kira-kira ya? Silakan Mas Pi. Oke, terima kasih. Sebenarnya kalau kita nikmati, alhamdulillah dari Ramones Art kemarin itu tetap berjalan sih, karena bahasa sablon itu sebenarnya sudah kita terapkan di beberapa desa. Sebenarnya di desa itu kan udah ada BUMDes. BUMDes kalau misalnya dikelola dengan baik dan diarahkan ke misalnya kayak yang pemuda Karang Tarunanya, keahlian dari sablon itu pun bisa nggak ada matinya karena setiap hari hampir butuh. Alhamdulillah di tempat kita selama COVID 3 bulan itu nggak ada trouble sedikit, walaupun seminggu cuma 4 kali orderan atau 4 hari nyetak, yang 3 hari enggak, masih bisa untuk nutup. Padahal kalau dipikir yang lain pada kebingungan, alhamdulillah di tempat kita masih bisa produksi karena kan dampaknya enggak cuman pengusaha aja, tapi kan komunitas itu pengen punya kaos juga. Ya. Terus, ya ternyata ada kaos COVID, ada masker sablon. Dan itu selama saya belajar sablon dari tahun 1999 dulu belajar sablon, secara manualan ternyata nggak kalah dengan digital. Digital kalau sehari bisa cetak maksimal 12, dan sablon manual itu kita sehari semalam bisa sampai 100. Masih tetap produksi, dan masker aja tetap layaknya ke sablon. Makanya kalau dibilang COVID, kalau dalaminnya aja sebenarnya dana dari pemerintah sebenarnya BUMDes itu sangat luar biasa. Sebenarnya tinggal mengelolanya. Itu makanya dari kita sering masuk ke desa-desa, sebenarnya mempermudah desa sebenarnya, tapi responnya itu yang mungkin belum bisa maksimal. Itu sebenarnya. Bisa sebenarnya. Izin Mbak. Izin Mbak. Ya. Halo. Ya. Bisa kami tambahkan, Mbak? Silakan. Ya. Ini pertanyaannya banyak nih sasarannya. Kalau dari sisi para pelaku sendiri, sudah saya sampaikan tadi ada 16 sektor ya, peluang-peluang yang bisa kita kembangkan. Tapi kalau pertanyaan itu ditujukan kepada government, katakanlah kepada kami, nah ini sekaligus saya menyampaikan secara serius kepada seluruh pelaku, apa yang dilakukan pemerintah Provinsi Lampung bersama atau Sekyu Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung dalam rangka membangun ekosistem ekonomi kreatif. Yang jelas kami di masa pandemi ini justru kita tidak berhenti. Justru kami manfaatkan masa-masa seperti ini mempersiapkan rencana launching atau grand opening daripada pasar kreatif dan seni. Ini kami justru waktu ini kami manfaatkan untuk kita mempersiapkan bagaimana percepatan untuk grand opening. Karena pasar ini terus terang
sudah ditunggu-tunggu oleh para pelaku ekonomi kreatif. Nah, kalau itu dari sisi government. Nah, jadi konkret kami mempercepat persiapan-persiapan agar teman-teman bisa berkreasi. Kemudian kami juga diskusi pentahelik kepada para pelaku, kepada akademisi, para pebisnis, untuk mari sama-sama kita memikirkan bagaimana keberlanjutan daripada pasar kreatif dan seni, dan tentunya adalah keberlanjutan daripada eksistensi para pelaku ekonomi kreatif. Demikian, Mbak. Ya, Pak sekali mendengar pasar kreatif itu. Artinya yang mengisi pasar kreatif itu siapa, Pak? Ya. Ya, jadi kalau saya tidak salah tangkap ya, tidak salah dengar ini, Mbak, siapa saja yang mengisi pasar kreatif tentunya adalah para pelaku ekonomi kreatif, para seniman, para seniman pelukis, dan beberapa daripada subsektor ekonomi kreatif. Jadi kita berikan kesempatan kepada para seniman, para pelaku-pelaku ekonomi kreatif yang memang benar-benar mempunyai produk, yang produknya adalah nyata. Nah, kita berikan kesempatan untuk memasarkan, memamerkan, mempromosikan produk-produknya. Nah, apakah bisa berlanjut atau tidak para pelaku ini di dalam pasar seni, ini tentunya yang mengeliminirnya nanti pasar, artinya konsumen. Kalau memang produk seninya baik, kualitas, insya Allah dia akan berlanjut. Dan sebaliknya, kalau tidak bermutu, akan tereliminir oleh para pasar sendiri. Gitu, Mbak. Ya. Gimana, Gila. Ya, kita balikan. Oke. Terima kasih Pak Darul tadi atas tambahannya ya Bapak. Pemerintah justru saat ini sedang mempersiapkan dan mempercepat launching dari pasar kreatif di UKM Bandar Lampung, dan kita nantikan rekan-rekan sekalian untuk para pelaku ekonomi kreatif. Kita akan lanjut untuk pertanyaan selanjutnya karena ini banyak sekali yang masuk. Kita mengundang Mas Andoyo. Pak Andoyo Dari Pagelaran Utara sepertinya ya. Oke. Ya. Oke. Bisa dibuka. Andoyo. Di Pagelaran Utara. Oke. Kita terhubung ya. Ya. Silakan Pak Andoyo. Silakan Mas. Disediakan. Ya, selamat siang buat semuanya yang hormati Bapak-bapak di Pak Wakil Bupati. Kami perlu sampaikan di sini di Pantura, Kecamatan Pagelaran Utara, itu banyak produk rumah berupa gula aren asli. Namun sejauh ini masih masalahnya, ini baru bentuk gula dijual gitu aja. Apakah itu bisa dikembangkan sehingga meningkatkan nilai ekonomis untuk penjualan produk gula tersebut, sehingga bisa meningkatkan harga jualnya? Mungkin itu Pak yang bisa kami sampaikan untuk menjadi sebuah produk unggulan di Kecamatan Pagelaran. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Andoyo. Jadi Mas Andoyo ini mengatakan di daerah dia di Pagelaran Utara itu banyak gula aren tapi dijual begitu saja. Apa yang harus dilakukan? Kita barangkali minta tanggapan dari Pak Wakil Bupati Rinsewu ya. Ya, tadi Mas Andoyo bajunya bagus gitu ya. Terus ya. Baik, Pak Wakil, ini ada satu pertanyaan karena di Pagelaran Utara ini banyak katakan yang memproduksi gula aren murni, tetapi mungkin masih bingung di pemasaran dan kira-kira bagaimana agar nilai jualnya bisa bertambah, tidak menjual bahan baku gitu ya Bapak ya. Silakan Pak Wakil bisa.
Baik, terima kasih. Jadi memang informasinya bahwa di daerah Pantura gula arennya itu gula aren yang kualitasnya memang sudah baik. Nah, memang satu hal bahwa memang kondisi ya bahwa itu di daerah Pantura memang jarak dengan kita yang ada di ya boleh dari sisi akses lah ya. Tetapi menurut saya memang memperluas pasar itu yang harus menjadi perhatian kita. Karena jangan sampai ada hukum yang terbalik. Hukum terbalik itu apa maksudnya? Pada saat seseorang memiliki barang dan akan dijual, harga itu seharusnya ditentukan oleh penjual, bukan ditentukan oleh pembeli. Karena penjual sudah mengerti bahwa biaya-biayanya kemudian harus untung berapa. Nah, ini kan mungkin ada hal yang terbalik yang mungkin belum kita inikan, bahwa harga biasa ditentukan oleh pembeli. Nah, ayo bersama-sama, kalau pangsa pasarnya sudah luas, artinya yang mau barang itu lebih banyak daripada yang mau beli. Kalau yang mau beli itu hanya bakul saja, istilahnya tanda petik bakul itu, hanya dia saja yang mau beli, menurut saya, nanti harga dia yang menentukan. Contoh kemarin kita ada di satu tempat, tadinya bahwa dia yang membeli hasilnya hanya tertentu. Harganya dia menentukan. Para pembeli tersebut ya. Tapi ingat pembelinya hanya satu. Pada saat kita ikut promosikan, akhirnya pembelinya banyak. Dan barang itu juga habis. Memang berbeda pada saat dijual dengan satu orang, mungkin dia beli sekali banyak, bisa. Tapi ingat belum tentu menguntungkan. Nah, ayo bersama-sama nanti kita mencoba di Pringsewu, kita coba ada kelompok yang namanya Forbis, Forum Bisnis, dan kita nanti akan coba mempromosikan lagi kita cara pemerintah daerah melalui Kominfo-nya, melalui bagian perekonomian, Koperindak. Jika ada potensi yang sampai ke kita, nanti kita akan bantu bersama-sama untuk memperluas pasarnya. Sementara itu, Mas Andoyo yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak, masukan dan pertanyaannya kan Pak. Artinya untuk apalagi pelaku ekonomi kreatif khususnya di Pringsewu sudah ada yang namanya Forbis ataupun forum bisnis, nanti bisa koordinasi lebih lanjut mungkin dengan dinas pariwisata terkait ya kan di Pringsewu, dan pastinya Kabupaten Pringsewu memberikan tempat seluas-luasnya untuk seluruh pelaku ekonomi kreatif di sini. Dan rekan sekalian, karena kita terbatas waktu sehingga kita harus batasi pertanyaan, kita akan buka satu lagi dan tapi tetap ya nanti hadiah-hadiah ini akan kita kirim untuk 10 penanya tercepat di chat. Iya, di chat. Jadi silakan yang masih punya pertanyaan di chat saja. Ya. Dan nanti kita akan hitung ataupun lihat 10 tercepat akan kita kirim hadiahnya. Mudah-mudahan ada yang beruntung. Kalau gitu kita akan ke penanya terakhir. Kita beralih ke Kalianda. Ini jauh-jauh dari Kalianda bergabung dengan kita. Ada Mas Alfonsius Gabriel. Nah, silakan untuk Mas Alfonsius. Iya. Tidak? Tidak? Ya. Selamat siang Pak, Bu. Ya, selamat siang Mas. Ya, jadi sebelumnya perkenalkan nama saya Alfonsius Gabriel. Asal saya dari Kalianda, Lampung Selatan. Saya perwakilan dari Putra Putri Wisata Lampung. Ya, di sini saya ingin bertanya terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif di tiap-tiap kabupaten ataupun di provinsi, yang memang tentunya di tiap-tiap kabupaten dan provinsi mempunyai tempat souvenirnya sendiri, seperti Dekranasda. Nah, yang jadi pertanyaan saya, apakah bisa berkolaborasi antara orang-orang yang mempunyai potensi
terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif dan Dekranasda. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Yus pertanyaannya. Ini Putra dari Lampung Selatan. Mungkin kita akan ke Pak Darwan ya, Pak. Ini ada pertanyaan bagaimana bisa kita mengkolaborasikan nih antara antar kabupaten gitu kan, agar bisa lebih berkembang lagi mungkin ke depannya. Walaupun tadi sudah sempat disinggung juga ya Pak Darwan. Silakan Pak untuk dijawab. Oh, sedang telepon ya. Ya, halo Pak Darwan. Halo Mbak, ya. Ada dong dari Anda Pak, dari rekan kita. Bisa saya jawab, Mbak? Silakan. Ya, silakan Pak. Ya, jadi saya berfokus lagi kepada teman-teman pelaku ya. Artinya pemerintah Provinsi Lampung, Pak Gubernur dan Bu Nuni menyiapkan fasilitas pasar seni. Ini sebenarnya adalah pasar seni provinsi. Pasar seni provinsi ini berarti milik kita semua, milik juga kabupaten. Nah, oleh karena itu, kami berharap bahwa teman-teman di kabupaten bersama para pelaku seninya itu bisa memanfaatkan pasar seni atau pasar kreatif kita ini melalui kegiatan-kegiatan eksibisi yang kami mempunyai jadwal ke depan ini kita berikan kepada teman-teman kabupaten untuk bisa memanfaatkan tempat, ruang, dan kesempatan ini untuk saat-saat untuk eksibisi maupun untuk memamerkan produk-produknya. Jadi sekali lagi, teman-teman kabupaten kota untuk bisa di tingkat kabupaten melakukan eksibisi atau eksibisi atau pameran, pemenang atau juara di sana bisa memanfaatkan tempat di provinsi. Nah, produk-produk yang berkualitas tentunya akan kami yakin bahwa ini akan eksis dan akan dipilih oleh konsumen. Nah, seperti tadi Pak Bupati, Pak Wakil sampaikan, kualitas itu bukan diukur oleh kita, tapi diukur oleh konsumen, oleh pembeli. Nah, oleh karena itu silakan berkreatif, perbaiki kualitas, silakan manfaatkan tempat yang ada pada kita. Gitu, Mbak. Ya, Mbak. Halo. Halo, Mbak. Ya, halo, Pak. Bisa terdengar suara saya tadi terdengar, Mbak? Ya, jelas, Pak. Ya, silakan. Ya itu, sementara itu untuk pertanyaan ini ya. Ini Pak, karena kita jadi kita mau sekalian untuk memberikan closing statement dari Pak Darwan terkait bincang inspiratif kita tentang ekonomi kreatif hari ini. Bagaimana, Mbak? Closing statement, Pak, kami meminta. Oke. Ya, terima kasih. Bagi para pelaku dan teman-teman kabupaten kota, silakan manfaatkan fasilitas yang disiapkan oleh Pak Gubernur untuk tempat kita berkreasi, berkreatif, memasarkan produk-produk seni dan produk-produk para ekonomi kreatif pada umumnya di pasar kreatif dan pasar seni PKOR Bandar Lampung. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi Kalian wabarakatuh. bersama dengan Pak Kadis ya. Dan ini sehat selalu Pak, sehat selalu, tetap semangat. Amin. Pandemi segera berakhir. Amin. Pariwisata Lampung melaju cepat. Amin. Terima kasih. Ya, Pak. amin. Terima kasih. Sukses. Ya Pak, terima kasih banyak waktunya. Ini closing statement yang sangat lugas. Ya. Pasar kreatif PKOR itu adalah solusi untuk pelaku ekonomi kreatif di Provinsi Lampung. Baik, selanjutnya kita akan mendengar closing statement dari Pak Dr. Fauzi selaku Wakil Ketua DPD Partai Golkar bidang ekonomi kreatif dan juga sekaligus Wakil Bupati Kabupaten Pringgan Sewu. Kami persilakan Pak Fauzi. Baik, terima kasih. Yang pasti bahwa pariwisata dan ekonomi kreatif itu satu hal yang saling berhubungan. Dengan ekonomi kreatif,
maka TNC akan mendapatkan pendapatan, baik pendapatan keluarga maupun pendapatan daerah dan negara. Perekonomian kreatif ini tentunya ditentukan oleh sumber daya manusia yang siap bersaing, sumber daya manusia yang kemampuan berpikirnya kreatif dan inovasi serta berani. Karena tidak hanya mencontoh, tapi harus ada ide-ide tambahan. Saya mengajak kepada para generasi muda yang ingin mengadakan sesuatu yang berubah dengan ide-idenya, kreativitasnya, maka kita layak untuk dapat membuktikan. Dan harus generasi muda kita mengasah kreativitas untuk memacu produktivitas. Jadi kalau ada kreativitas, tetapi harus diwujudkan juga dengan produktivitas. Jadi jangan ide saja, tapi nanti nggak ada, itu yang tidak kita inginkan. Silakan kreativitas, bidang seni, budaya, kewirausahaan, pariwisata, dan lain sebagainya. Mari bersama-sama agar kita bisa membangun Indonesia dari Provinsi Lampung. Itu saja. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Dr. Fauzi atas closing statement-nya. Mungkin kita bisa garis bawahi, berani ya untuk para pelaku ekonomi kreatif, berani memulai, berani berjuang, berani konsisten, dan berani untuk terus berinovasi. Baik, kalau gitu kita terakhir untuk narasumber kita hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Dr. Fauzi atas waktunya, Pak. Kita mungkin bisa berjumpa lagi di bidang kreatif yang berikutnya. Kita akan langsung ke Mas PI Ramones untuk bisa memberikan closing statement untuk bincang inspirasi hari ini. Silakan Mas PI. Oke, mungkin sedikit menambahi dulu untuk Mas Andoyo tadi. Mungkin untuk gula aren itu nanti kita kemasan packagingnya aja yang untuk daya tarik, karena isinya semua sama. Kalau dibungkus plastik biasa harganya biasa, tapi kalau packagingnya bagus, isinya sama, harganya luar biasa. Mungkin itu yang perlu kita pikirkan ke depannya. Dan untuk teman-teman yang ikut partisipasi, jangan lupa siapkan gelas kosong untuk mencari ilmu. Itu manfaatnya banyak sekali, karena kalau kita mempersiapkan gelas penuh, ilmu apapun nggak akan masuk. Tapi kalau kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan gelas kosong atau pikiran kita kosong, siapapun bisa jadi guru kita. Anak-anak, bapak-bapak, mbah-mbah pun, siapapun bisa jadi guru kita untuk membawa kita ke depannya lebih sukses lagi. Mungkin itu aja, biar kita lebih tetap semangat, dan jangan lupa senyum setia. Oke, luar biasa. Terima kasih Mas Ramones atas waktunya dan sharing pengalaman-pengalamannya. Sukses terus untuk Ramones Art, dan mudah-mudahan bisa terus menebarkan inspirasi ke seluruh penjuru Lampung. Iya, kita juga berterima kasih kawan-kawan, para kepala dinas pariwisata sekali. Bapak Ibu sudah bergabung dengan kita. Ya, mudah-mudahan kita bertemu lagi di acara yang lain ya. Baik. Dan dari seluruh terima kasih banyak. Iya. Bapak untuk hari ini saya Atu Erika. Saya Suhairi Simulani. Ya, kami mohon maaf atas segala salah dan hilau dan segala selama memandu kreatif hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita berikan hari ini pada bisa bermanfaat untuk para pelaku ekonomi kreatif. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Keren.